Matahari bersinar sangat terik hari ini. Suhu udara di luar mobil mencapai 38 derajat. Aku menghidupkan pendingin ruangan dengan suhu paling rendah. Perjalanan menuju kantor terasa sangat membosankan. Jalanan Jakarta selalu padat pada jam berangkat kerja. Aku menghentikan mobil saat lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Aku melihat ke arah trotoar. Ada banyak orang yang berlalu lalang. Beberapa pengemis mulai mendekati mobil yang berhenti. Mereka membawa kotak kecil atau botol plastik. Aku sudah menyiapkan uang receh di dekat tuas transmisi. Aku sering merasa kasihan melihat orang-orang di jalanan. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba seorang wanita menarik perhatianku. Dia berdiri di depan mobil sebelah kiri. Wanita itu menggunakan daster yang sudah sangat kusam. Warna dasternya sudah pudar. Kain itu terlihat sobek di bagian bahu. Dia menggendong seorang bayi kecil dengan kain sarung. Wajah wanita itu tertutup debu jalanan yang tebal. Rambutnya tampak sangat kusut. Rambut itu seolah tidak pernah tersentuh sisir selama berbulan-bulan. Dia mendekati kaca jendela mobilku. Aku menurunkan kaca jendela sedikit. Aku ingin memberikan uang Rp5.000. Hatiku tiba-tiba berhenti berdetak. Aku melihat wajahnya dari dekat. Aku mengenali mata itu. Aku sangat mengenal tahi lalat kecil di bawah mata kirinya. Wanita itu adalah Sinta. Dia adalah putri kandungku sendiri. Sinta sudah setahun tidak memberiku kabar. Dia tampak sangat kurus. Tulang pipinya terlihat sangat menonjol. Kulitnya yang dulu cerah kini berubah menjadi gelap karena sinar matahari. Sinta tidak menyadari bahwa pengemudi mobil ini adalah aku. Dia mengenakan kacamata hitam yang cukup besar. Sinta hanya menundukkan kepala. Dia menyodorkan tangannya yang gemetar. Sinta meminta uang dengan suara yang sangat parau. Aku merasa duniaku runtuh seketika. Air mata mulai mengalir di pipiku tanpa tertahan. Aku merasa sesak di bagian dada. Aku segera membuka pintu mobil. Aku tidak peduli dengan bunyi klakson di belakangku. Lampu sudah berubah menjadi hijau. Mobil-mobil lain mulai membunyikan klakson dengan keras. Aku keluar dari mobil dengan terburu-buru. Aku memegang bahu Sinta dengan sangat erat. Sinta sangat terkejut melihatku. Dia menjatuhkan uang receh yang ada di telapak tangannya. Uang logam itu berdenting di atas aspal panas. Sinta terlihat ingin melarikan diri. Dia merasa sangat malu. Aku memeluknya dengan sangat kencang. Aku tidak peduli dengan bau keringat atau debu di tubuhnya. Sinta menangis di bahuku. Dia terisak hingga bahunya berguncang. Bayi di gendongannya mulai menangis karena kaget. Orang-orang di sekitar melihat kami dengan tatapan heran. Beberapa pengendara motor berteriak menyuruhku menyingkirkan mobil. Aku mengabaikan mereka semua. Aku hanya ingin mendekap putriku. Aku menarik Sinta masuk ke dalam mobil. Aku mengunci pintu mobil dengan segera. Aku mengemudikan mobil menjauh dari lampu merah itu. Aku mencari tempat yang tenang untuk bicara. Aku memarkirkan mobil di bawah pohon yang rindang. Aku mematikan mesin mobil. Suasana di dalam mobil menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara tangisan kecil dari bayi itu. Aku menatap Sinta dengan lekat. Sinta masih menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap mataku. Aku mengusap air matanya dengan tisu. Aku memberikan air mineral dingin kepadanya. Sinta meminum air itu dengan sangat lahap. Dia tampak sangat kehausan. Aku melihat kaki Sinta yang hanya memakai sandal jepit tipis. Sandal itu sudah hampir putus. Aku tidak menyangka putri yang aku manjakan menjadi seperti ini. Sinta, ini ibu, kataku dengan lembut. Sinta mulai menangis lagi. Dia memeluk bayinya dengan erat. Ibu, maafkan Sinta, jawabnya dengan suara lirih. Aku mengelus rambutnya yang kasar. Aku mencoba menenangkan perasaannya. Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu aman sekarang bersama ibu. Aku melihat bayi itu dengan teliti. Bayi itu sangat tampan. Dia memiliki hidung yang mirip dengan Sinta. Bayi itu terlihat lemas karena kepanasan. Aku merasa sangat marah kepada siapapun yang membuat anak dan cucuku menderita. Aku akan mencari tahu semuanya hari ini. Aku membawa Sinta ke sebuah restoran yang sepi.
Aku memilih meja di pojok ruangan. Aku memesan banyak makanan bergizi untuk Sinta. Sinta makan dengan sangat cepat. Dia terlihat seperti orang yang tidak makan selama beberapa hari. Aku hanya memperhatikan dia sambil menggendong cucuku. Aku memberikan susu formula yang aku beli di minimarket tadi. Bayi itu tertidur pulas setelah kenyang. Sinta akhirnya berhenti makan. Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Wajahnya terlihat sedikit lebih segar sekarang. Aku mulai mengajukan pertanyaan yang sedari tadi tertahan di tenggorokan. Kemana rumah mewah yang ibu belikan untukmu, Sinta? Tanyaku dengan nada serius. Aku juga bertanya tentang mobil yang aku berikan sebagai hadiah pernikahan. Sinta menunduk dan mulai meremas ujung dasternya. Dia tampak sangat ketakutan untuk bercerita. Aku memegang tangannya untuk memberi kekuatan. Sinta menarik napas panjang. Dia mulai menceritakan semuanya. Semuanya berawal dari Reno dan ibunya. Reno adalah suaminya yang dulu aku ragukan. Namun Sinta bersikeras ingin menikah dengan laki-laki itu. Reno memintaku menandatangani banyak surat, kata Sinta dengan suara bergetar. Dia bilang surat itu untuk keperluan bisnis investasi. Aku percaya saja karena dia adalah suamiku. Ternyata surat itu adalah surat balik nama aset. Reno memindahkan kepemilikan rumah dan mobil kepadanya. Sinta bercerita bahwa Reno bekerja sama dengan ibunya yang kejam. Bu Ratna selalu menghasut Reno. Bu Ratna bilang Sinta adalah istri yang tidak berguna. Padahal Sinta sedang hamil besar saat itu. Sinta harus melakukan semua pekerjaan rumah tangga sendirian. Bu Ratna memperlakukan Sinta seperti seorang pembantu. Puncaknya terjadi 1 bulan yang lalu. Reno membawa seorang wanita lain ke rumah. Wanita itu adalah selingkuhannya. Sinta marah dan mencoba mempertahankan haknya. Namun Reno justru memukul Sinta. Bu Ratna hanya menonton dan tertawa. Mereka menyeret Sinta keluar dari rumah di malam hari. Mereka hanya mengizinkan Sinta membawa baju yang dia pakai. Sinta tidak sempat membawa dompet atau ponsel. Sinta tidak punya uang sama sekali. Dia malu untuk menghubungi aku. Sinta merasa telah mengecewakan aku karena mengabaikan peringatanku dulu. Sinta terpaksa tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Uang untuk membayar kontrakan didapat dari hasil mengemis. Sinta harus membawa bayinya karena tidak ada yang menjaga. Dia berjalan berkilo-kilometer setiap hari di bawah terik matahari. Sinta sering diusir oleh petugas keamanan. Dia juga sering diganggu oleh preman jalanan. Sinta merasa hidupnya sudah berakhir. Dia hanya ingin bayinya tetap hidup. Itulah alasan Sinta tetap bertahan di lampu merah setiap hari. Dia berharap ada orang baik yang memberikan uang untuk membeli susu. Aku merasa darahku mendidih mendengar cerita itu. Aku mengepalkan tangan dengan sangat kuat. Reno dan Bu Ratna sudah keterlaluan. Mereka bukan hanya mencuri harta tapi juga merusak martabat putriku. Mereka membiarkan cucuku menderita di jalanan. Aku melihat bekas luka memar di lengan Sinta. Luka itu sudah menguning namun tetap terlihat menyakitkan. Aku berdiri dan memeluk Sinta lagi. Aku membisikkan kata-kata penenang di telinganya. Jangan khawatir, Sinta. Aku urus mereka sekarang juga. Kamu dan anakmu akan mendapatkan keadilan. Sinta menatapku dengan mata yang penuh harapan. Dia bertanya apa yang akan aku lakukan. Aku hanya tersenyum dingin. Aku memiliki banyak relasi dan kekuasaan. Aku sudah memberikan segalanya dengan cara yang baik. Kini aku akan mengambilnya kembali dengan cara yang menyakitkan bagi mereka. Aku akan memastikan Reno dan ibunya menyesal telah menyentuh putriku. Aku menelepon asisten pribadiku sekarang. Aku menyuruhnya menyiapkan tim hukum terbaik. Aku juga menyuruhnya melacak keberadaan Reno. Permainan ini baru saja dimulai untuk mereka. Aku melajukan mobil menuju kompleks perumahan tempat tinggal pribadiku. Perjalanan memakan waktu sekitar 40 menit karena kemacetan di beberapa titik. Sinta tertidur lelap di kursi sampingku. Wajahnya terlihat sangat lelah. Bayi di pangkuannya juga ikut terlelap setelah aku memberikan botol susu hangat. Aku melihat tangan Sinta yang kasar. Ada banyak bekas luka kecil di sana. Mungkin dia terluka saat mengais sampah atau karena gesekan aspal.
Aku merasa jantungku berdenyut kencang karena menahan amarah yang luar biasa. Aku tidak akan membiarkan Reno dan ibunya tidur dengan nyenyak malam ini. Mobil memasuki gerbang rumah. Penjaga keamanan rumahku segera membuka pintu pagar besi yang tinggi. Dia tampak terkejut melihat kondisi Sinta saat keluar dari mobil. Aku memberikan isyarat agar dia tetap diam dan tidak bertanya apapun. Aku memanggil Bei Inah, asisten rumah tangga senior di rumahku. Bei Inah langsung berlari mendekat. Dia menutup mulutnya dengan tangan saat melihat Sinta. Air mata Bei Inah jatuh seketika. Dia segera mengambil bayi dari gendongan Sinta dengan sangat hati-hati. Bei Inah sudah menganggap Sinta seperti anaknya sendiri sejak kecil. Bawa Sinta ke kamar lamanya. Kataku dengan suara rendah. Tolong siapkan air hangat untuk mandi. Berikan pakaian terbaik yang masih tersisa di lemari. Sinta mengikuti Bei Inah dengan langkah gontai. Dia berjalan seperti orang yang tidak memiliki jiwa. Aku melihat punggungnya yang semakin kurus. Aku segera masuk ke dalam ruang kerjaku. Aku mengunci pintu dari dalam. Aku duduk di depan meja kerja yang terbuat dari kayu jati. Aku mengambil ponsel dan mencari nomor telepon Pak Darmawan. Dia adalah pengacara kepercayaan keluarga kami selama puluhan tahun. Pak Darmawan mengangkat telepon pada dering kedua. Aku langsung menjelaskan situasi yang menimpa Sinta. Aku menceritakan tentang pengambil alihan aset secara paksa. Aku juga menyebutkan tentang dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen balik nama. Pak Darmawan mendengarkan dengan sangat seksama. Dia adalah orang yang sangat teliti. Dia meminta aku mengirimkan foto semua bukti awal yang aku miliki. Aku segera mencari salinan dokumen pembelian rumah dan mobil di dalam brankas. Aku memiliki semua arsip asli atas namaku sebelum aku menghibahkannya kepada Sinta sebagai hadiah pernikahan. Saya butuh semua berkas asli itu besok pagi, kata Pak Darmawan di seberang telepon. Kita akan menuntut mereka atas dasar penipuan dan penggelapan aset. Saya juga akan menyiapkan gugatan cerai sekaligus. Sinta harus mendapatkan hak asuhnya secara penuh. Aku menyetujui saran Pak Darmawan. Aku juga memintanya untuk melakukan investigasi terhadap rekening Bank Reno. Aku curiga Reno menggunakan uang Sinta untuk keperluan pribadinya. Aku memberikan kekuasaan penuh kepada Pak Darmawan untuk bergerak cepat. Aku tidak peduli berapapun biaya yang harus aku keluarkan. Setelah menutup telepon, aku keluar dari ruang kerja. Aku menuju kamar Sinta. Aku melihat Sinta sudah selesai mandi. Dia duduk di tepi tempat tidur sambil menyisir rambutnya yang masih basah. Dia memakai baju tidur berbahan sutra miliknya dulu. Sinta terlihat jauh lebih manusiawi sekarang. Bayinya tertidur di atas kasur empuk dengan selimut yang lembut. Aku duduk di samping Sinta. Aku memegang pundaknya. Ibu sudah bicara dengan pengacara. Kataku memulai percakapan. Kita akan mengambil kembali semua milikmu. Sinta menatapku dengan mata yang masih sembab. Apakah itu mungkin, Bu? Tanya Sinta dengan ragu. Reno bilang semua dokumen sudah sah atas namanya. Dia punya koneksi di kantor pertanahan. Aku tersenyum tipis. Aku menjelaskan bahwa uang dan kekuasaan bisa melawan kecurangan. Dokumen palsu tetaplah palsu di mata hukum. Aku akan membuktikan bahwa tanda tangan Sinta pada surat itu tidak asli. Aku juga memiliki bukti transfer pembelian rumah yang berasal dari rekening pribadiku. Itu adalah aset hibah yang tidak bisa dipindahtangankan tanpa persetujuan pemberi hibah dalam kondisi tertentu. Aku akan menggunakan semua celah hukum untuk menjerat Reno. Sinta memelukku dengan sangat erat. Terima kasih, Ibu. Aku merasa sangat bodoh karena tidak mendengarkan nasihat Ibu dulu. Aku mengelus punggungnya. Jangan menyalahkan dirimu lagi. Fokus saja pada kesehatanmu dan bayimu. Kamu harus makan yang banyak agar bisa menyusui dengan baik. Aku akan mengurus semua sisanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menghabiskan waktu dengan memeriksa kembali berkas-berkas lama. Aku mencatat setiap detail kecil yang bisa memberatkan Reno. Aku juga menghubungi beberapa informan untuk memantau kegiatan di rumah Sinta yang sekarang dikuasai Reno. Aku mengetahui bahwa Reno sedang merencanakan pesta kecil di rumah itu besok malam. Dia ingin merayakan keberhasilannya mendapatkan proyek baru. Hatiku terasa dingin mendengar kabar itu.
Dia berpesta di atas penderitaan anak dan istrinya. Aku memutuskan untuk tidak menunda serangan. Aku harus memulai langkah pertama sebelum pesta itu berlangsung. Aku ingin Reno merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Aku ingin dia tahu bahwa dia telah membangunkan macan yang salah. Aku mematikan lampu ruang kerja saat fajar mulai menyingsing. Persiapan sudah matang. Pagi hari tiba dengan suasana yang mencekam di rumahku. Aku sudah bangun sejak pukul 5 pagi. Aku mengenakan pakaian formal berwarna hitam. Aku merasa seperti seorang jenderal yang siap pergi ke medan perang. Aku memanggil asisten pribadiku yang bernama Maya. Aku menyuruh Maya untuk mencari tahu tempat kerja Reno saat ini. Reno bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan distribusi besar. Aku tersenyum saat membaca laporan dari Maya. Pemilik perusahaan itu adalah Pak Hendra. Pak Hendra adalah sahabat lama suamiku. Kami sering melakukan kerja sama bisnis berskala besar. Aku segera menelepon Pak Hendra. Suara Pak Hendra terdengar sangat ramah saat menyapaku. Kami mengobrol sebentar tentang kabar keluarga. Kemudian aku mengubah nada suaraku menjadi sangat serius. Aku menceritakan apa yang dilakukan Reno kepada Sinta. Aku menceritakan bagaimana Reno mengusir Sinta dan bayinya ke jalanan. Pak Hendra terdiam cukup lama. Dia adalah orang yang sangat menjunjung tinggi nilai keluarga. Dia merasa sangat terhina karena memiliki karyawan dengan moral sekecil itu. Aku tidak tahu kalau Reno memiliki perilaku seperti itu, kata Pak Hendra dengan nada marah. Dia terlihat seperti pria sopan di kantor, tapi perbuatannya di luar sana sangat memuakan. Aku meminta Pak Hendra untuk meninjau kembali posisi Reno di perusahaannya. Aku mengatakan bahwa aku tidak bisa bekerja sama dengan perusahaan yang memelihara penipu. Pak Hendra langsung mengerti maksudku. Dia tidak ingin merusak hubungan bisnis kami yang bernilai miliaran rupiah hanya demi seorang manajer pemasaran. Pak Hendra berjanji akan menyelesaikan masalah ini dalam 1 jam. Benar saja. 1 jam kemudian Maya memberikan laporan terbaru. Reno telah dipanggil ke ruang personalia. Dia diberhentikan secara tidak hormat karena alasan pelanggaran kode etik dan integritas. Reno mencoba membela diri tetapi Pak Hendra langsung turun tangan. Reno diusir dari kantor dengan pengawalan petugas keamanan. Dia bahkan tidak diizinkan membawa barang-barang pribadinya selain ponsel dan dompet. Aku merasa puas mendengar berita itu. Ini adalah awal dari kehancuran finansialnya. Reno tidak akan mudah mendapatkan pekerjaan baru dengan catatan pemberhentian seperti itu. Langkah selanjutnya adalah memutus akses keuangannya. Aku tahu Reno menggunakan kartu kredit tambahan yang terhubung dengan akun perusahaan untuk biaya operasional. Karena dia sudah dipecat, kartu itu otomatis diblokir. Aku juga menghubungi bank tempat Sinta menyimpan uang tabungannya. Sinta memberikan surat kuasa kepadaku untuk membekukan rekening tersebut. Ternyata Reno sudah mencoba mencairkan uang dalam jumlah besar pagi ini. Namun sistem bank menolaknya karena aku sudah lebih dulu bertindak. Reno sekarang tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk gaya hidup mewahnya. Aku mendatangi rumah Sinta yang lama dengan didampingi 2 orang pengacara. Aku melihat mobil mewah hadiah dariku terparkir di halaman. Aku memanggil petugas derek untuk mengambil mobil itu. Aku membawa surat kepemilikan asli yang masih atas namaku. Penjaga rumah mencoba menghalangi tetapi Pak Darmawan menunjukkan dokumen hukum yang sah. Mobil itu diderek di depan mata tetangga sekitar. Kabar ini pasti akan sampai ke telinga Reno dengan cepat. Aku ingin dia merasakan malu yang luar biasa di hadapan semua orang. Tiba-tiba ponsel Sinta yang aku bawa berdering. Ada panggilan masuk dari Reno. Aku sengaja mengangkatnya dan menyalakan pengeras suara. "Di mana kau, Sinta? Kenapa kartuku tidak bisa digunakan?" teriak Reno dengan suara penuh kemarahan. Dia juga mengomel karena telah dipecat dari pekerjaannya. Dia menuduh Sinta telah melakukan sesuatu di belakangnya. Aku hanya tertawa kecil mendengar ocehannya. "Ini bukan Sinta, Reno. Ini ibu mertuamu yang kau hianati," jawabku dengan nada sangat tenang namun tajam. Reno terdiam seketika. Suaranya yang tadi tinggi mendadak menghilang. "Kau sudah melampaui batas. Reno, kau menyentuh putriku dan membiarkan cucuku kepanasan di lampu merah.
Sekarang rasakan akibatnya. Kamu tidak punya pekerjaan. Kamu tidak punya mobil. Dan sebentar lagi kamu tidak akan punya rumah untuk berteduh. Reno mencoba memaki lagi tetapi aku segera mematikan sambungan telepon. Aku memblokir nomornya secara permanen. Aku tidak ingin mendengar suaranya yang menjijikkan itu lagi. Aku melihat Bu Ratna keluar dari dalam rumah dengan wajah pucat. Dia melihat mobil mewah itu dibawa pergi oleh truk derek. Dia berteriak-teriak menanyakan apa yang terjadi. Aku hanya menatapnya dari dalam mobilku yang kacanya gelap. Dia terlihat sangat panik. Dia mulai menelepon Reno berkali-kali. Aku tahu mereka sedang dalam kondisi kacau. Uang mereka sudah habis dan aset mereka mulai ditarik satu persatu. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih baik. Ini baru permulaan dari penderitaan mereka yang panjang. Kamu memarkir mobil tepat di depan pagar rumah yang kamu beli 2 tahun lalu. Rumah itu terlihat sangat megah dengan cat putih yang masih bersih. Kamu melihat taman depan rumah yang dulu penuh bunga kini tampak gersang. Sinta sangat menyukai tanaman tetapi sekarang tidak ada satupun bunga yang tersisa. Kamu turun dari mobil dengan langkah yang mantap. Kamu membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Di dalam map itu terdapat senjata terkuatmu untuk hari ini. Kamu menekan bel rumah berkali-kali dengan tekanan yang kuat. Kamu ingin pemilik rumah tahu bahwa ada tamu yang tidak sabar di luar. Seorang wanita paruh-baya keluar dari pintu utama. Dia mengenakan daster sutra mahal yang kamu tahu itu milik Sinta. Dia memakai kalung emas berlapis-lapis di lehernya. Wanita itu adalah Bu Ratna. Dia berjalan dengan gaya yang sangat angkuh. Dia melihatmu dari kejauhan dan langsung menunjukkan wajah tidak suka. Dia membuka sedikit celah pagar besi itu. Dia tidak mempersilakan kamu masuk ke dalam halaman. Bu Ratna melipat tangannya di depan dada. Dia menatapmu dengan pandangan yang sangat merendahkan. Ada urusan apa kamu datang ke sini? Tanya Bu Ratna dengan suara yang melengking. Sinta sudah tidak tinggal di sini lagi. Kamu jangan mencari dia di sini. Dia sudah pergi karena tidak becus menjadi istri. Reno sekarang sedang sibuk dan tidak ingin diganggu oleh siapapun dari keluarga kalian. Pergi sekarang sebelum saya memanggil petugas keamanan kompleks. Bu Ratna mencoba menutup kembali pagar besi itu dengan kasar. Kamu segera menahan pagar itu dengan tanganmu. Kamu memiliki tenaga yang cukup kuat karena amarah yang sedang memuncak. Kamu tidak berhak mengusir saya dari properti saya sendiri. Katamu dengan nada suara yang sangat dingin. Kamu menatap langsung ke mata Bu Ratna. Kamu melihat kilatan ketakutan muncul di sana untuk sekejap. Bu Ratna tertawa dengan sangat kencang. Dia mengejek ucapanmu seolah itu adalah lelucon paling lucu. Dia bilang bahwa Reno sudah memegang semua surat rumah ini. Dia merasa sangat aman karena Reno mengklaim sudah membalik nama semua aset. Bu Ratna merasa dia adalah ratu di dalam rumah ini sekarang. Saya punya sertifikat asli dari bank. Lanjutmu sambil membuka map hitam itu. Kamu menunjukkan dokumen asli dengan segel resmi yang sangat jelas. Kamu menjelaskan bahwa rumah ini masih dalam status jaminan bank atas namamu. Kamu sengaja tidak melunasi seluruhnya agar sertifikat asli tetap berada di bank. Kamu tahu Reno tidak akan bisa memproses balik nama yang sah tanpa sertifikat asli. Reno hanya memiliki dokumen palsu atau surat kuasa yang dia buat sendiri. Bu Ratna terdiam 1000 bahasa saat melihat logo bank yang sangat besar di kertas itu. Kamu mendorong pagar dengan lebih kuat hingga terbuka lebar. Kamu melangkah masuk ke dalam teras rumah. Bu Ratna mencoba menghalangimu namun dia tidak berani menyentuh tubuhmu. Kamu melihat sebuah sofa baru di teras yang harganya pasti sangat mahal. Kamu tahu mereka membeli itu menggunakan uang dari tabungan Sinta. Kamu merasa sangat jijik melihat mereka menikmati kemewahan dari hasil mencuri. Kamu mengeluarkan surat perintah pengosongan dari pengadilan yang sudah kamu siapkan tadi pagi. Kamu punya waktu 24 jam untuk pergi. Katamu sambil melemparkan surat itu ke meja teras. Kamu menyuruh Bu Ratna mengemasi semua barang pribadinya. Kamu menekankan bahwa semua perabotan di dalam rumah ini adalah milikmu. Kamu memiliki daftar barang lengkap saat kamu mengisi rumah ini dulu. Jika ada 1 sendok pun yang hilang kamu akan melaporkannya sebagai pencurian. Bu Ratna mulai berteriak histeris memanggil nama Reno. Dia tampak sangat panik karena menyadari posisinya sedang terancam.
Reno keluar dari dalam rumah dengan wajah yang sangat kusut. Dia hanya memakai celana pendek dan kaos oblong. Dia terlihat seperti orang yang belum mandi selama 2 hari. Reno mencoba membentakmu tetapi suaranya bergetar. Dia tahu siapa kamu dan dia tahu kamu bukan orang sembarangan. Reno mencoba memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dia bilang Sinta sudah memberikan rumah ini secara sukarela. Kamu langsung menampar wajah Reno dengan sangat keras. Suara tamparan itu bergema di seluruh area teras. Jangan pernah menyebut nama putriku dengan mulut kotormu itu. Katamu dengan nada yang sangat tajam. Kamu menyatakan bahwa kamu sudah mengetahui semua perbuatannya di jalanan. Kamu menceritakan bagaimana kamu melihat Sinta mengemis di lampu merah. Reno terdiam dan menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa membela diri lagi. Bu Ratna mencoba menyerangmu dengan kata-kata kasar tetapi kamu hanya menatapnya dengan jijik. Kamu meninggalkan mereka yang sedang bertengkar di teras. Kamu masuk ke dalam mobil dan menutup pintu dengan keras. Kamu melihat dari kaca spion mereka sedang saling menyalahkan satu sama lain. Reno terlihat sangat stres karena baru saja kehilangan pekerjaan dan sekarang akan kehilangan rumah. Kamu merasa puas melihat ketakutan di wajah mereka. Kamu belum selesai dengan mereka. Ini baru awal dari pembalasanmu yang sebenarnya. Kamu melajukan mobil menuju kantor polisi untuk tahap selanjutnya. Kamu akan memastikan mereka tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Kamu akan menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Kamu tiba di kantor polisi pada siang hari yang sangat panas. Kamu memarkir mobil di area khusus tamu. Kamu berjalan masuk ke dalam ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu. Kamu sudah membuat janji dengan seorang inspektur senior yang merupakan teman bisnismu. Namanya adalah Inspektur Andi. Dia sudah menunggu di ruangannya yang sejuk. Kamu membawa semua bukti fisik dan digital yang sudah kamu kumpulkan sejak kemarin. Kamu tidak ingin memberikan celah sedikit pun bagi Reno untuk lolos dari jeratan hukum. Selamat siang Inspektur Andi, katamu sambil menjabat tangannya dengan erat. Kamu langsung duduk di kursi depan mejanya. Kamu tidak ingin membuang waktu dengan basa-basi yang tidak perlu. Kamu menceritakan kronologi kejadian dari awal. Kamu menjelaskan tentang pengusiran Sinta dan pengambilan aset secara paksa. Kamu juga menunjukkan foto Sinta saat sedang mengemis di jalanan. Inspektur Andi terlihat sangat prihatin melihat kondisi Sinta. Dia segera memanggil anak buahnya untuk mencatat laporan resmimu. Kami butuh bukti pemalsuan tanda tangan itu sekarang, kata Inspektur Andi. Kamu mengeluarkan dokumen balik nama yang didapat dari orang dalam kantor pertanahan. Kamu membandingkannya dengan tanda tangan asli Sinta di paspor dan KTP. Perbedaannya sangat terlihat jelas bagi mata yang terlatih. Tanda tangan di dokumen itu terlihat sangat kaku dan dipaksakan. Kamu juga memberikan rekaman suara Reno saat dia mengakui perbuatannya di telepon. Kamu memastikan semua bukti sudah terverifikasi dengan benar. Polisi langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Reno. Mereka juga menyiapkan tim untuk melakukan penyitaan aset yang dipermasalahkan. Kamu meminta izin untuk ikut serta dalam proses tersebut. Kamu ingin melihat dengan mata kepala sendiri saat Reno diborgol. Kamu ingin dia merasakan malu yang luar biasa di depan para tetangganya. Inspektur Andi menyetujui permintaanmu demi kelancaran identifikasi barang bukti. Kamu naik ke mobil polis dengan pengawalan yang ketat. Iring-iringan mobil polisi sampai di depan rumah Reno dalam waktu singkat. Suara sirine yang keras menarik perhatian semua warga kompleks. Orang-orang mulai keluar dari rumah mereka untuk melihat apa yang terjadi. Kamu turun dari mobil polisi dengan kepala tegak. Kamu melihat Reno dan Bu Ratna sedang mencoba memasukkan barang ke dalam taksi. Mereka tampak ingin melarikan diri sebelum waktu 24 jam habis. Namun mereka sudah terlambat karena polisi sudah mengepung semua pintu keluar. Berhenti di tempat, teriak salah satu petugas polisi dengan lantang. Reno menjatuhkan koper yang dia pegang hingga isinya berhamburan. Bu Ratna langsung terduduk di lantai sambil menangis histeris. Dia mencoba memohon kepada polisi agar tidak membawa anaknya. Reno terlihat sangat pucat dan tubuhnya gemetar hebat. Polisi membacakan hak-hak Reno dan langsung memasangkan borgol di tangannya. Kamu berdiri tepat di depan Reno dengan tatapan yang sangat puas. Kamu tidak menunjukkan rasa kasihan sedikit pun.
Ini adalah upah atas apa yang kamu lakukan pada putriku, katamu dengan suara yang pelan namun penuh penekanan. Kamu memberitahu Reno bahwa dia akan menghadapi tuntutan berlapis. Dia akan dijerat kasus penipuan, penggelapan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Polisi juga mulai mengangkut barang-barang mewah dari dalam rumah. Mereka menyita televisi besar, peralatan elektronik, dan perhiasan yang ada di kamar Bu Ratna. Semua barang itu akan dijadikan barang bukti di pengadilan nanti. Bu Ratna terus berteriak dan menyalahkan Sinta. Dia bilang Sinta adalah anak yang tidak berbakti karena melaporkan suaminya sendiri. Kamu mendekati Bu Ratna dan membisikkan sesuatu di telinganya. Sinta tidak melaporkan siapapun. Sayalah yang melaporkan kalian berdua. Kamu menjelaskan bahwa kamu akan memastikan Bu Ratna juga masuk penjara jika terbukti ikut menikmati hasil penipuan. Bu Ratna seketika terdiam dan wajahnya menjadi sangat ketakutan. Dia menyadari bahwa kekuasaannya sudah berakhir sepenuhnya hari ini. Tetangga di sekitar mulai berbisik-bisik tentang kelakuan buruk Reno selama ini. Kamu mendengar mereka membicarakan bagaimana Reno sering bersikap sombong. Sekarang semua orang tahu bahwa kekayaan Reno adalah hasil dari mencuri milik istrinya sendiri. Kamu merasa martabat Sinta sudah mulai pulih secara perlahan. Kamu menyuruh petugas untuk mengganti semua kunci rumah itu sekarang juga. Kamu tidak ingin ada satupun jejak Reno yang tertinggal di sana. Rumah itu akan kamu bersihkan total sebelum Sinta kembali menempatinya. Reno dimasukkan ke dalam mobil tahanan dengan paksa. Dia menatapmu dengan pandangan memohon namun kamu memalingkan muka. Kamu sudah menutup pintu maaf untuknya selamanya. Kamu melihat mobil polisi itu pergi menjauh meninggalkan debu di jalanan. Bu Ratna duduk di pinggir jalan dengan koper-koper yang terbuka. Dia tidak punya tempat tujuan lagi sekarang. Kamu masuk ke dalam rumahmu yang sah dan menutup pintu rapat-rapat. Kamu akan segera menjemput Sinta untuk menunjukkan bahwa keadilan sudah ditegakkan. Aku duduk di ruang kerjaku sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Rasa pahitnya seakan mewakili suasana hatiku yang masih dipenuhi dendam. Aku menatap layar laptop yang menampilkan laporan aktivitas rekening bank atas nama Reno. Pak Darmawan baru saja mengirimkan data terbaru mengenai sisa saldo tunai yang dimiliki pria itu. Reno sekarang benar-benar berada di titik nadir. Dia tidak memiliki aset likuid sama sekali karena aku sudah memblokir semua celah. Aku memastikan dia tidak bisa menarik uang dari rekening gabungan manapun. Ponselku bergetar di atas meja kayu. Ada pesan masuk dari asisten pribadiku yang memantau pergerakan Reno di tahanan. Reno mencoba menghubungi beberapa rekan bisnisnya untuk meminjam uang jaminan. Aku sudah mengantisipasi hal ini sejak awal. Aku sudah menelepon para pemilik modal di kota ini untuk memberi peringatan. Aku mengatakan bahwa siapapun yang membantu Reno akan berhadapan langsung denganku. Tidak ada yang berani mengambil risiko kehilangan kontrak bisnis denganku hanya demi seorang penipu kelas 3 seperti Reno. Ibu, apakah Reno sudah benar-benar jatuh miskin? Tanya Sinta yang tiba-tiba masuk ruangan. Sinta menggendong bayinya yang sekarang sudah terlihat jauh lebih segar. Pipinya mulai berisi dan dia sering tersenyum sekarang. Aku menatap putriku dengan lembut. Reno sekarang tidak punya apa-apa lagi. Sinta. Dia bahkan tidak bisa membeli rokok di dalam sel jika tidak ada yang memberinya uang. Sinta menghela napas panjang lalu duduk di sofa di depanku. Dia tampak merenungkan sesuatu yang sangat dalam. Apakah kita tidak terlalu kejam kepadanya? Gumam Sinta dengan suara lirih. Aku langsung berdiri dan mendekati Sinta. Aku memegang kedua bahunya dengan sangat erat agar dia sadar. Ingat saat kamu berdiri di lampu merah dengan baju sobek? Kataku dengan nada tegas. Ingat saat bayimu kepanasan dan menangis karena kehausan. Apakah Reno merasa kasihan saat itu? Sinta menundukkan kepala dan air matanya mulai jatuh lagi. Dia teringat kembali masa-masa kelam di jalanan yang sangat menyakitkan. Reno tidak pernah peduli padamu. Lanjutku. Dia hanya peduli pada uang dan kemewahan yang kamu miliki. Sekarang dia sedang menuai apa yang dia tanam sendiri. Sinta mengangguk pelan tanda setuju denganku. Dia harus kuat demi masa depan anaknya. Aku tidak akan membiarkan Sinta menjadi wanita yang lemah lagi. Aku akan mendidiknya menjadi pribadi yang tangguh dan tidak mudah dibohongi pria manapun.
Kami harus memastikan Reno mendapatkan hukuman maksimal di pengadilan nanti. Sore harinya aku mendapat kabar bahwa Bu Ratna mencoba menjual sisa perhiasannya di toko emas langgananku. Pemilik toko emas itu segera menghubungiku karena dia mengenali perhiasan itu sebagai koleksi terbatas. Aku menyuruh pemilik toko untuk menawar dengan harga yang sangat rendah. Bu Ratna terpaksa menjual kalung berliannya hanya seharga 5 juta rupiah, karena dia sangat butuh uang untuk makan. Dia menangis di depan toko emas itu menurut laporan yang aku terima. Aku tertawa dingin mendengar berita tersebut. Bu Ratna sekarang tinggal di sebuah kos-kosan sempit di daerah kumuh. Dia yang dulu selalu pamer tas bermerek kini harus mencuci pakaiannya sendiri di kamar mandi umum. Reno juga terus menelepon ibunya dari penjara untuk meminta makanan enak. Mereka saling menyalahkan lewat sambungan telepon wartel penjara. Bu Ratna memaki Reno karena dianggap bodoh dalam mengelola harta Sinta. Reno membalas dengan kata-kata kasar yang melukai hati ibunya sendiri. Kekompakan mereka saat menyiksa Sinta kini berubah menjadi kebencian yang mendalam. Aku mengatur pertemuan dengan Pak Darmawan untuk membahas strategi sidang perdana minggu depan. Kami akan menghadirkan saksi ahli untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan pada sertifikat rumah. Aku juga sudah menyiapkan beberapa tetangga yang melihat saat Sinta diusir secara paksa dari rumahnya. Bukti-bukti ini akan mengunci Reno di dalam penjara untuk waktu yang sangat lama. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan kebebasan dan harga diri secara bersamaan. Reno akan belajar bahwa uang hasil mencuri tidak akan pernah membawa berkah. Malam itu aku melihat Sinta sedang membacakan buku cerita untuk bayinya. Suasana rumah terasa sangat damai tanpa gangguan dari keluarga Reno. Aku merasa puas karena telah mengembalikan keceriaan di wajah putriku. Namun aku belum benar-benar puas sebelum melihat mereka benar-benar hancur sampai ke dasar. Aku masih memiliki beberapa kejutan untuk mereka di hari pengusiran paksa nanti. Aku ingin dunia tahu bahwa siapapun yang menyakiti anakku akan menerima balasan yang setimpal. Tidurku malam ini terasa sangat nyenyak. Hari yang aku tunggu akhirnya tiba juga. Matahari pagi bersinar sangat terang saat aku sampai di depan rumah yang masih ditempati Bu Ratna. Aku membawa 5 orang petugas keamanan berseragam lengkap. Aku juga membawa 1 truk besar untuk mengangkut barang-barang yang bukan milik Sinta. Beberapa warga kompleks mulai berkumpul di pinggir jalan karena ingin tahu. Aku turun dari mobil dengan kacamata hitam yang bertengger di hidungku. Aku merasa seperti penguasa yang sedang mengambil kembali wilayahnya. Bu Ratna keluar dari rumah dengan wajah yang sangat pucat. Dia masih mencoba bertahan di dalam rumah meskipun masa toleransi sudah habis. Dia berdiri di ambang pintu sambil memegang gagang pintu dengan sangat erat. "Kamu tidak boleh masuk ke sini," teriak Bu Ratna dengan suara gemetar. "Ini rumah anak saya dan saya punya hak untuk tinggal di sini sampai Reno bebas." Aku hanya tersenyum meremehkan mendengar ucapannya yang penuh hayalan itu. Aku memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk segera bergerak maju. "Keluarkan semua barang yang ada di dalam rumah ini," perintahku dengan suara yang lantang. Petugas mulai merangsek masuk meskipun Bu Ratna mencoba menghalangi mereka. Dia didorong pelan hingga menyingkir dari pintu utama. Petugas mulai mengangkut sofa, televisi, dan lemari es keluar halaman. Mereka meletakkan barang-barang itu begitu saja di atas aspal jalanan yang panas. Bu Ratna menjerit-jerit histeris melihat perabotan itu diperlakukan dengan kasar. Dia mencoba memeluk salah satu koper besarnya yang diletakkan di pinggir selokan. "Tolong, ada perampok di sini," teriak Bu Ratna kepada para tetangga. Namun tidak ada satupun orang yang bergerak untuk membantunya. Mereka semua hanya menonton dengan tangan terlipat di depan dada. Mereka sudah tahu bahwa Bu Ratna dan Reno adalah pencuri harta Sinta. Beberapa ibu-ibu di kompleks itu bahkan mencemooh Bu Ratna secara terang-terangan. "Itu balasan buat orang sombong yang suka pamer harta orang lain," teriak salah seorang tetangga dari seberang jalan. Bu Ratna semakin menangis terseduh-seduh karena merasa sangat dipermalukan. Aku masuk ke dalam rumah dan melihat setiap sudut ruangan yang sekarang sudah mulai kosong. Aku merasa sangat puas melihat tempat ini kembali bersih dari parasit seperti mereka. Aku melihat beberapa baju daster mahal milik Sinta yang masih ada di lemari. Aku menyuruh petugas untuk melemparkannya keluar agar diambil oleh Bu Ratna. Dia bisa memakai itu saat dia tidur di jalanan nanti,
kataku dalam hati. Aku memastikan tidak ada satupun barang berharga milik Sinta yang ikut terbawa oleh mereka. Reno tiba-tiba datang dengan pengawalan polisi karena dia diizinkan keluar sebentar untuk urusan administrasi aset. Dia melihat ibunya duduk di trotoar sambil memeluk koper yang berantakan. Reno tampak sangat syok melihat pemandangan yang menyedihkan itu. Dia mencoba mendekatiku tetapi polisi menahannya dengan sangat kuat. "Ibu, tolong hentikan semua ini. Mohon," Reno dengan wajah yang penuh air mata. "Berikan kami tempat tinggal meskipun hanya kecil." Aku menatapnya dengan pandangan yang sangat dingin tanpa ada sedikit pun rasa iba. "Kamu dulu punya tempat tinggal yang sangat mewah tetapi kamu memilih untuk mengusir istrimu," jawabku dengan nada tajam. "Sekarang rasakan bagaimana rasanya tidak punya atap untuk berteduh." Reno tertunduk lesu sambil meratapi nasibnya yang malang. Polisi kemudian membawanya kembali ke mobil tahanan karena waktu izinnya sudah habis. Bu Ratna mengejar mobil polisi itu sambil berteriak memanggil nama anaknya. Dia jatuh tersungkur di tengah jalan dan lututnya berdarah karena tergores aspal yang kasar. Petugas keamanan mulai memasang rantai besar dan gembok baru di pagar rumah. Mereka juga menempelkan stiker segel dari kantor pengacara Pak Darmawan. Rumah ini sekarang resmi dikosongkan dan akan direnovasi total sebelum Sinta kembali. Aku tidak ingin ada sisa-sisa aroma Reno di dalam rumah ini. Bu Ratna sekarang duduk di pinggir jalan raya bersama tumpukan barang-barangnya yang terlihat seperti sampah. Dia tidak tahu harus pergi kemana karena dia tidak punya uang untuk menyewa truk pengangkut. Aku masuk ke dalam mobilku dan menyalakan mesin. Aku menurunkan kaca jendela sejenak untuk menatap Bu Ratna untuk terakhir kalinya hari ini. "Selamat menikmati kehidupan baru Anda di jalanan," kataku dengan senyum kemenangan. Aku melajukan mobil meninggalkan kompleks perumahan itu dengan perasaan yang sangat lega. Aku segera menelepon Sinta untuk memberitahu bahwa rumahnya sudah bersih total. Sekarang tinggal selangkah lagi menuju babak akhir dari semua penderitaan ini. Keadilan sudah tegak berdiri di atas penderitaan para pengkhianat itu. Sinar matahari pagi ini masuk melalui jendela besar di ruang tamu. Aku melihat Sinta sedang duduk di sofa sambil membaca laporan keuangan. Rumah ini sudah berubah total sejak kejadian pengusiran itu. Aku menyewa tim renovasi terbaik untuk menghapus semua jejak Reno. Kami mengganti warna cat dinding menjadi krem yang menenangkan. Kami membuang semua barang yang pernah disentuh oleh Reno dan ibunya. Sekarang rumah ini terasa sangat segar dan penuh energi positif. Sinta memakai kemeja kerja berwarna biru muda. Wajahnya tidak lagi pucat atau penuh debu. Dia sudah mendapatkan kembali berat badan idealnya. Sinta terlihat sangat cantik dan sangat berwibawa. "Ibu, proyek butik kita sudah siap dibuka bulan depan," kata Sinta dengan semangat. Aku mendekati Sinta dan duduk di sampingnya. Aku melihat rancangan busana yang ada di tablet miliknya. Sinta memiliki bakat besar dalam desain pakaian sejak dulu. Dia sempat mengubur bakat itu karena dilarang oleh Reno. Reno ingin Sinta hanya menjadi ibu rumah tangga yang penurut. Sekarang Sinta membuktikan bahwa dia bisa mandiri. Aku memberikan modal usaha sebagai awal baru untuknya. Sinta bekerja sangat keras untuk membangun bisnis ini dari nol. Dia mengurus perizinan dan mencari penjahit berkualitas tinggi. Aku bangga melihat perkembangan mental putriku yang luar biasa. "Bagaimana dengan kabar cucu ibu?" tanyaku sambil mengelus tangan Sinta. Sinta tersenyum sangat lebar mendengar pertanyaan itu. Bayi kecil itu sekarang sudah berumur 1 tahun lebih. Dia sedang belajar berjalan di area bermain di belakang rumah. Sinta memanggil pengasuh untuk membawa bayi itu masuk ke ruang tamu. Aku menggendong cucuku yang sangat gempal dan sehat. Dia tertawa dengan sangat lucu saat aku mencium pipinya. Aku bersyukur dia tidak mengingat masa-masa sulit di lampu merah dulu. Dia akan tumbuh menjadi pria yang menghormati wanita. Aku akan memastikan dia mendapatkan pendidikan terbaik di sekolah internasional. Sinta menceritakan bahwa dia sudah tidak lagi merasa takut. Dulu dia selalu gemetar jika mendengar suara mobil yang mirip dengan mobil Reno. Sekarang Sinta merasa sangat aman dan terlindungi. Dia menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada laki-laki yang kasar. Sinta sering mengikuti seminar pemberdayaan perempuan di akhir pekan. Dia ingin membantu wanita lain yang mengalami nasib serupa dengannya.
Sinta ingin membagikan pengalamannya tentang cara bangkit dari keterpurukan. Aku mendukung semua kegiatan positif yang Sinta lakukan. Dia sudah berubah dari korban menjadi seorang pejuang yang hebat. Tiba-tiba asisten rumah tangga datang membawa teh hangat dan camilan. Kami menikmati pagi yang tenang sambil berbincang tentang masa depan. Sinta ingin mengembangkan bisnisnya hingga keluar kota. Dia sudah membuat rencana bisnis jangka panjang yang sangat matang. Aku melihat kedewasaan di dalam setiap kata-kata yang Sinta ucapkan. Dia tidak lagi ragu dalam mengambil keputusan penting. Sinta juga sudah mengurus perceraiannya dengan sangat lancar. Dia mendapatkan hak asuh penuh atas anaknya tanpa syarat apapun. Reno tidak punya kekuatan lagi untuk melawan di pengadilan. Malam harinya kami mengadakan syukuran kecil di rumah. Aku mengundang beberapa teman dekat dan rekan bisnis. Mereka semua sangat kagum melihat transformasi Sinta. Banyak orang yang memberikan pujian atas keberanian Sinta untuk bangkit. Sinta menyambut para tamu dengan sikap yang sangat ramah dan sopan. Dia tidak lagi menundukkan kepala saat berbicara dengan orang lain. Dia menatap mata lawan bicaranya dengan penuh kepercayaan diri. Aku merasa semua usahaku membalaskan dendamnya membuahkan hasil yang manis. Sinta sudah mendapatkan hidupnya kembali secara utuh. Sebelum tidur aku mengunjungi kamar Sinta. Aku melihat dia sedang menyelimuti bayinya dengan penuh kasih sayang. Kamar itu sangat wangi dan sangat nyaman. Sinta memelukku dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Ibu adalah penyelamat hidupku, bisik Sinta dengan mata berkaca-kaca. Aku mencium keningnya dan menyuruhnya untuk segera beristirahat. Aku keluar dari kamar dengan perasaan yang sangat tenang. Aku tahu Sinta sudah siap menghadapi dunia dengan kekuatannya sendiri. Esok hari akan menjadi awal yang lebih cerah bagi keluarga kami. Aku akan terus mendampingi Sinta sampai dia benar-benar mencapai puncak kesuksesannya. 2 tahun telah berlalu dengan sangat cepat sejak kejadian itu. Hari ini aku memutuskan untuk berbelanja di area pertokoan tua di pusat kota. Aku ingin mencari beberapa barang antik untuk menghias kantor baruku. Cuaca hari ini sangat panas dan jalanan terasa sangat berdebu. Aku memarkir mobil di pinggir jalan yang cukup ramai. Aku berjalan menyusuri trotoar yang penuh dengan pedagang kaki lima. Orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka masing-masing. Aku menikmati suasana keramaian ini sambil melihat-lihat toko yang ada di kiri dan kanan jalan. Langkahku terhenti saat aku melewati sebuah gang sempit di samping toko bangunan. Aku mencium bau yang sangat tidak sedap dari arah sana. Aku melihat 2 orang duduk bersandar di dinding yang penuh coretan. Penampilan mereka sangat mengerikan dan sangat kotor. Mereka memakai baju yang sudah compang-camping dan penuh lubang. Rambut mereka gimbal dan dipenuhi kutu. Salah satu dari mereka sedang memegang kaleng plastik kosong. Dia menggoyang-goyangkan kaleng itu untuk menarik perhatian orang yang lewat. Suara gemerincing uang logam terdengar sangat memilukan di telingaku. Aku menyipitkan mata untuk melihat wajah mereka dengan lebih jelas. Jantungku berdetak sedikit lebih kencang saat mengenali mereka. Pria yang sangat kurus itu adalah Reno. Wajahnya yang dulu tampan kini dipenuhi bekas luka dan koreng. Matanya terlihat sangat cekung seolah tidak pernah tidur dengan nyenyak. Di sampingnya duduk seorang wanita tua yang tidak kalah mengenaskan. Wanita itu adalah Bu Ratna yang dulu sangat angkuh dan sombong. Bu Ratna sekarang terlihat sangat lemah dan terus terbatuk-batuk. Dia tidak lagi memakai perhiasan emas atau baju sutra yang mahal. Kasihanilah kami, beri kami sedikit uang untuk makan. Suara Reno terdengar sangat parau. Dia tidak mengenali aku karena aku memakai kacamata hitam dan topi lebar. Aku berdiri tepat di depan mereka selama beberapa menit. Aku memperhatikan bagaimana orang-orang melewati mereka dengan tatapan jijik. Ada seorang anak kecil yang melempar sisa roti ke arah mereka. Reno langsung mengambil roti itu dari lantai dan memakannya dengan lahap. Bu Ratna mencoba merebut roti itu dari tangan anaknya sendiri. Mereka berebut sisa makanan seperti hewan yang kelaparan di tengah jalan. Aku melepaskan kacamata hitamku perlahan-lahan. Aku ingin mereka melihat siapa yang sedang berdiri di depan mereka. Reno mendongak dan matanya langsung membelalak ketakutan. Dia menjatuhkan roti yang sedang dia pegang ke atas tanah yang kotor. Bu Ratna juga terdiam dan wajahnya menjadi sangat pucat seperti mayat.
Mereka berdua gemetar hebat saat menyadari kehadiran aku. Mereka mungkin teringat semua kejahatan yang pernah mereka lakukan kepada Sinta. Mereka sekarang merasakan posisi Sinta saat dulu mereka buang ke jalanan tanpa belas kasihan. "Ibu, tolong kami," rintih Reno sambil mencoba memegang sepatuku. Aku segera menarik kakiku agar tidak disentuh oleh tangannya yang hitam. "Kamu tidak punya hak untuk memanggilku ibu," kataku dengan nada yang sangat dingin. Aku melihat mereka dengan tatapan yang penuh dengan penghinaan. Aku tidak merasakan sedikit pun rasa kasihan di dalam hatiku. Apa yang mereka alami sekarang adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Tuhan sangat adil dalam memberikan pembalasan kepada orang yang suka menzalimi orang lain. Mereka sekarang menjadi sampah masyarakat yang tidak berharga. Aku tertawa dengan sangat kencang di depan wajah mereka. Suara tawaku menarik perhatian beberapa orang di sekitar trotoar. Aku merasa sangat puas melihat pemandangan yang sangat memalukan ini. "Kalian bilang Sinta tidak berguna dan pantas jadi pengemis," kataku sambil menunjuk ke arah mereka. "Sekarang lihat siapa yang sebenarnya menjadi pengemis di sini. Sinta sekarang sudah menjadi pengusaha sukses dan hidup sangat mewah. Sedangkan kalian hanya bisa membusuk di gang sempit ini sampai ajal menjemput." Bu Ratna menangis terseduh-seduh sambil memohon ampunan dariku. "Aku tidak akan pernah memaafkan kalian," lanjutku dengan suara yang penuh penekanan. Aku mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah dari dompetku. Aku tidak memberikan uang itu ke tangan mereka secara baik-baik. Aku meremas uang itu menjadi bola kecil dan melemparnya ke arah tumpukan sampah di dekat mereka. "Silakan ambil uang itu jika kalian masih ingin hidup," kataku sambil tersenyum sinis. Reno segera merangkak menuju tumpukan sampah itu untuk mengambil uangnya. Dia tidak punya lagi harga diri yang tersisa di dalam tubuhnya yang kerempeng itu. Aku memakai kembali kacamata hitamku dan berbalik pergi. Aku berjalan menuju mobil dengan langkah yang sangat ringan. Aku merasa beban dendam di pundakku sudah hilang sepenuhnya hari ini. Aku sudah melihat karma bekerja dengan sangat sempurna tanpa aku harus mengotori tanganku lebih jauh. Hidup mereka sudah berakhir meskipun mereka masih bernapas. Mereka akan terus menderita di jalanan sampai akhir hayat mereka. Aku masuk ke dalam mobil dan menyalakan musik dengan suara yang cukup keras. Aku merasa dunia ini menjadi tempat yang jauh lebih baik sekarang. Aku menelepon Sinta saat dalam perjalanan pulang ke rumah. Aku menceritakan apa yang baru saja aku lihat di jalanan tadi. Sinta hanya terdiam sebentar lalu dia menghela napas panjang. Dia bilang dia sudah memaafkan masa lalu tapi dia tidak akan pernah melupakannya. Sinta merasa lega karena keadilan benar-benar ada di dunia ini. Kami sepakat untuk tidak pernah lagi membahas tentang Reno dan ibunya. Mereka sudah menjadi sejarah yang sangat kelam dan sudah terkubur dalam-dalam. Fokus kami sekarang hanyalah kebahagiaan keluarga dan masa depan cucuku yang tercinta. Hidup kami sekarang sudah sangat sempurna. Matahari pagi menyapa dengan cahaya yang sangat hangat. Hari ini adalah hari paling bersejarah bagi Sinta. Kamu mungkin tidak percaya jika melihat Sinta sekarang. Sinta berdiri di depan sebuah gedung megah berlantai 3. Gedung itu memiliki desain minimalis dengan kaca besar di bagian depan. Di atas pintu utama terdapat papan nama besar. Nama butik itu adalah Sinta Couture. Sinta sendiri yang memilih nama tersebut. Dia ingin nama itu menjadi simbol kebangkitannya. Sinta mengenakan setelan jas wanita berwarna putih bersih. Wajahnya memancarkan aura kepercayaan diri yang sangat kuat. Dia tidak lagi menundukkan kepala saat orang-orang melihatnya. Aku berdiri di samping Sinta dengan perasaan bangga yang luar biasa. Aku melihat ratusan tamu undangan sudah memenuhi halaman butik. Ada banyak pengusaha besar dan pejabat daerah yang hadir. Mereka datang karena menghormati nama keluarga kita. Mereka juga ingin melihat karya-karya Sinta yang mulai viral di media sosial. Sinta sudah bekerja keras selama 6 bulan terakhir. Dia mengawasi setiap detail pembangunan butik ini. Dia memilih sendiri kain-kain terbaik dari luar negeri. Sinta ingin memberikan kualitas nomor 1 bagi para pelanggannya. Dia membuktikan bahwa pengalaman buruk di masa lalu bisa menjadi bahan bakar kesuksesan. "Ibu, aku merasa sangat gugup," bisik Sinta kepadaku. Aku memegang tangan Sinta yang sedikit dingin. "Kamu sudah melewati badai yang jauh lebih besar dari ini.
Jawabku dengan tenang. Kamu harus percaya pada kemampuanmu sendiri. Sinta menarik napas panjang dan tersenyum. Dia melangkah maju ke arah podium kecil. Sinta memberikan pidato pembukaan dengan suara yang sangat lantang. Dia tidak menceritakan tentang penderitaannya secara detail. Dia hanya bicara tentang harapan dan kerja keras. Semua tamu memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Sinta kemudian memotong pita merah sebagai tanda butik resmi dibuka. Para tamu mulai masuk ke dalam ruangan pameran. Mereka sangat kagum melihat desain baju buatan Sinta. Baju-baju itu terlihat sangat elegan dan berkelas. Sinta menjelaskan filosofi di balik setiap desainnya kepada para pengunjung. Aku melihat Sinta sangat lihai dalam berkomunikasi. Dia sudah berubah menjadi seorang pengusaha sejati. Dia tidak lagi mudah tertipu oleh janji-janji manis orang lain. Sinta sudah belajar banyak dari kesalahannya dulu. Dia sekarang sangat teliti dalam mengelola keuangan dan kontrak bisnis. Aku merasa tenang karena Sinta sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Di sela-sela acara, asisten pribadiku mendekat. Dia membisikkan sesuatu tentang perkembangan terbaru Reno. Reno dikabarkan sedang sakit parah di dalam penjara. Dia tidak punya uang untuk membeli obat-obatan tambahan. Ibunya juga sudah lama tidak mengunjungi Reno karena tidak punya biaya transportasi. Aku hanya mengangguk pelan mendengar berita itu. Aku tidak ingin merusak hari bahagia Sinta dengan berita tentang sampah itu. Aku menyuruh asistenku untuk terus memantau tanpa perlu memberi bantuan apapun. Biarkan mereka merasakan setiap tetes pahit dari hasil perbuatan mereka sendiri. Kamu harus tahu bahwa kemandirian adalah kunci utama bagi setiap wanita. Sinta sudah membuktikan hal itu hari ini. Dia tidak butuh laki-laki untuk hidup mewah. Dia bisa menciptakan kemewahannya sendiri dengan otak dan tangannya. Butik Sinta langsung mendapatkan pesanan dalam jumlah besar pada hari pertama. Beberapa butik besar dari luar kota bahkan ingin menjalin kerjasama. Sinta menangani semua itu dengan sangat profesional. Dia memiliki tim yang solid dan sangat loyal kepadanya. Aku merasa investasiku pada Sinta adalah investasi terbaik yang pernah aku lakukan. Malam harinya, kami makan malam bersama di sebuah restoran hotel berbintang. Cucuku ikut serta dan dia terlihat sangat bahagia. Dia bermain dengan mainan baru yang dibelikan oleh ibunya. Sinta menatap bayinya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Ibu, terima kasih sudah memberikan kesempatan kedua ini," kata Sinta dengan tulus. Aku membalas senyumnya dan menggenggam tangannya. "Kamu yang mengambil kesempatan itu dan mengubahnya menjadi emas, Sinta. Kita sekarang adalah keluarga yang tidak terkalahkan. Tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan kita lagi. Perjalanan hidup memang penuh kejutan, tapi kita selalu punya pilihan untuk bangkit." 5 tahun telah berlalu sejak pembukaan butik Sinta. Kehidupan kami sekarang jauh lebih stabil dan sangat teratur. Sinta sudah memiliki 10 cabang butik di seluruh Indonesia. Dia sering menjadi pembicara dalam acara seminar kewirausahaan wanita. Sinta dikenal sebagai sosok yang inspiratif dan sangat dermawan. Dia sering menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu para ibu tunggal di jalanan. Sinta ingin memastikan tidak ada lagi wanita yang mengalami nasib seperti dirinya dulu. Dia membangun rumah singgah yang menyediakan pelatihan kerja bagi wanita yang membutuhkan. Aku sangat mendukung penuh semua niat baik Sinta tersebut. Cucuku sekarang sudah berumur 7 tahun. Dia tumbuh menjadi anak laki-laki yang sangat cerdas dan santun. Namanya adalah Arga. Arga sangat menyayangi ibunya dan aku. Dia tahu bahwa ibunya adalah wanita yang sangat kuat. Aku sering menceritakan nilai-nilai kejujuran kepada Arga sejak dini. Aku ingin Arga tumbuh menjadi pria yang menghargai martabat wanita. Arga sering ikut Sinta ke kantor atau ke rumah singgah. Dia belajar untuk berbagi dengan sesama sejak kecil. Aku merasa warisan terbaik yang aku berikan bukan hanya uang, tapi karakter yang kuat. Suatu hari, aku mendapat surat dari pengadilan mengenai status hukum Reno. Masa hukuman Reno sudah habis dan dia sudah keluar dari penjara. Namun Reno keluar dalam kondisi fisik yang sangat memprihatinkan. Dia menderita komplikasi penyakit akibat gaya hidup buruk di masa lalu. Reno mencoba mencari keberadaan Sinta tetapi dia tidak bisa menembus pengamanan kami.
Aku sudah memasang sistem keamanan tingkat tinggi di rumah dan kantor Sinta. Reno sekarang hanyalah orang asing yang tidak memiliki pengaruh apapun. Dia tidak punya harta dan tidak punya teman satupun yang tersisa. Aku memutuskan untuk mengunjungi makam suamiku di sore hari. Aku ingin berbagi kebahagiaan tentang kesuksesan Sinta kepada almarhum. Aku berdiri di depan nisan sambil memanjatkan doa yang sangat khusyuk. Aku merasa sudah menepati janji untuk menjaga keluarga kami dengan baik. Aku melihat Sinta dan Arga datang menyusul dengan membawa bunga segar. Kami berdiri bersama sebagai sebuah keluarga yang utuh. Sinta meletakkan bunga di atas makam ayahnya. Dia membisikkan kata-kata rindu yang sangat menyentuh hati. Aku merasa kedamaian yang luar biasa di tempat ini. Kamu mungkin bertanya-tanya tentang nasib Bu Ratna sekarang. Bu Ratna dikabarkan sudah meninggal dunia setahun yang lalu. Dia meninggal dalam kesendirian di sebuah panti jompo milik pemerintah. Dia tidak punya siapa-siapa yang menemani di saat terakhirnya. Reno bahkan tidak hadir dalam pemakaman ibunya sendiri karena masih di dalam penjara. Itulah akhir dari sebuah kesombongan yang tidak berujung. Mereka kehilangan segalanya karena kerakusan dan kekejaman mereka sendiri. Aku tidak merasa senang atas kematiannya. Tapi aku merasa keadilan Tuhan telah selesai bekerja sepenuhnya. Sinta sekarang sudah mulai membuka diri untuk hubungan baru. Ada seorang pengacara jujur yang sedang mencoba mendekati Sinta. Pria itu sangat menghormati Sinta dan sangat menyayangi Arga. Sinta bersikap sangat hati-hati dalam memilih pasangan kali ini. Dia tidak lagi mudah terbuai oleh kata-kata manis. Dia melihat karakter dan integritas seseorang dari tindakannya. Aku membiarkan Sinta mengambil keputusannya sendiri. Dia sudah cukup dewasa untuk menentukan masa depannya. Aku hanya akan mengawasi dari kejauhan agar dia tidak jatuh ke lubang yang sama. Malam ini kami duduk di teras rumah sambil melihat bintang di langit. Suasana sangat tenang dan penuh dengan rasa syukur. Aku menatap Sinta yang sedang tertawa bersama Arga. Aku merasa hidupku sudah sangat lengkap. Aku berhasil mengubah tragedi menjadi sebuah kemenangan yang gemilang. Aku sudah membalaskan sakit hati putriku dengan cara yang paling elegan. Sekarang kami bisa tidur dengan nyenyak tanpa ada rasa takut lagi. Karma memang nyata dan dia selalu tahu alamat kepada siapa dia harus kembali. Kami adalah bukti bahwa kebaikan dan ketegasan akan selalu menang melawan kejahatan.